Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Rasidiana dari SMK Kesehatan Surabaya kelas 11 Farmasi akan mempresentasikan tentang tanaman berkhasiat obat jahe atau Zingiber officinale. Klasifikasi tanaman. Klasifikasi dari tanaman jahe adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Subdivisi Spermatophytina, Divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingibirmil, spesies Zingiber officinale Roscoe. Nama lain tanaman. Jika dari nama daerahnya, dari Aceh adalah halia, dari Batak Karo adalah bahing, dari Sumatera Barat adalah Sipades sipodah, dari Lampung jahi, dari Jawa jahe, dari Sunda jahe, dari Madura jai, dari Bugis pesek, dari Irian lali. Kalau nama asingnya dari Malaysia halia, Thailand king, dari Filipina luya, baseng, laya, 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 luya, lia, laya, laca, raca, aga, anaha, naha, agat, alomangi, naupak, loya, agaris, gia, kasumbagia, futegia. Jika dari Inggris, ginger. Jika dari Spanyol, jengiber. Deskripsi tanaman. Jahe merupakan tumbuhan herbar menahun yang tumbuh liar di ladang-ladang berkadar tanah lembab dan memperoleh banyak sinar matahari. Batangnya tegak, berukuran serabut, dan berumbi dengan rimpang mendatar. Jika akarnya merupakan bagian terpenting dari tanaman jahe. Pada bagian ini, tumbuhan tunas-tunas baru yang kelak akan menjadi tanaman akar. Akar tunggal atau rimpang itu tertanam kuat di dalam tanah dan makin membesar dengan pertambahan usianya, serta membentuk rizoma baru. Jika untuk batangnya, jahe tumbuh merumpul berupa tanaman ternak tahunan berbatang semu. Tanaman tumbuh tegak setinggi 30-75 cm. Seluruh batang semuanya terbentuk dari seludung daun yang memanjang, tertutup, dan melingkar. Bagian luar batang agak licin, agak mengkilap, dan berwarna hijau tua. Batangnya basah karena banyak mengandung air sehingga digolongkan ke dalam herba. Jika dari daunnya, helaian daunnya bertingkat pendek sepanjang 0,75 sampai 1 cm. Bentuk helaian daun lancet dengan ujung lancip, panjang daun 15 sampai 23 cm dan lebarnya 0,8 sampai 2,5 cm. Tangkainya berbulu atau gundul. Ketika daun mengering dan mati, pangkal tangkainya atau rimpang tetap hidup dalam tanah. Rimpang tersebut kelak akan bertunas dan tumbuh menjadi tanaman baru setelah terkena hujan. Kalau dari bunganya, bunga jahe merupakan malai yang tersumbal di permukaan tanah berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit. Aroma bunga sangat tajam. Panjang malai bunga 3,5 sampai 5 cm dan lebarnya 1,5 sampai 1,75 cm. Ganggang bunga hampir tidak berbulu, panjang 25 cm. Sisik di gagang sepanjang 5 sampai 7 buah, berbentuk lancet, letaknya berdekatan atau rapat, hampir tidak berbulu dan panjang 3,5 cm. Daun pelindung bunga berbentuk bulat telur terbalik, bundar. Pada ujungnya tidak berbulu, berwarna hijau cerah, panjang 2,5 cm dan lebar 1 sampai 1,75 cm. Mahkota bunga berbentuk tabung sepanjang 2 sampai 2,5 cm. Helaian mahkota bunga agak sempit, berbentuk tajam, berwarna kuning kehijauan dengan panjang 1,5 sampai 25 mm dan lebarnya 3 sampai 3,5 mm. Sementara bibit bunga berwarna ungu gelap berbintik-bintik putih kekuningan, panjang 12 sampai 15 mm. Kepala sari berwarna ungu, panjang 9 mm dan tangkai putihnya ada 2. Jika dari rimpangnya, rimpang jahe membentuk umbi.
Besar kecilnya umbi bergantung pada varietas tanamannya. Rimpang agak pipih ke pinggir berbentuk cabang atau ranting ke segala arah yang saling tumpang tindih. Cabang rimpang yang berada di atas dapat tumbuh membentuk batang baru, sedangkan yang berada di bagian bawah merupakan perakaran baru. Rimpang jahe berbuku-buku, gemuk, agak pipih, membentuk akar lateral atau akar serabut. Rimpang tersebut tertanam kuat dalam tanah dan semakin membesar sesuai dengan pertambahan usia dengan membentuk rimpang-rimpang baru. Kulit luar rimpang mudah dikelupas. Rimpang berkulit agak tebal membungkus daging rimpang atau jaringan parenchyma. Di dalam sel-sel rimpang tersimpan minyak atsiri yang aromatis dan oleoresin khas jahe. Habitat jahe, habitat dan persebaran jahe mudah tumbuh di tempat yang terbuka sampai di tempat yang agak ternaung, di tanah padat, kering, ataupun gembur, di kebun dan di perkarangan. Dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut. Dijumpai di negara-negara tropis atau subtropis, antara lain India, Malaya, Cina, di negara-negara Mediterania dan Afrika. Kandungan kimia dari jahe, yaitu rimpang jahe mengandung minyak atsiri yang terdiri dari senyawa-senyawa sesquiterpen, zingiberin, zingeron, oleoresin, camphena, limonen, borneol, sineol, citral, zingiberal, velendren. Di samping itu terdapat juga pati, damar, asam-asam organik seperti asam malat atau asam oksalat, vitamin A, vitamin B dan C, serta senyawa-senyawa flavonoid dan polifenol. Penggunaan tradisional dari jahe, rimpang jahe memiliki banyak kegunaan, antara lain untuk obat sakit kepala, masuk angin, untuk memperkuat lambung, sebagai stomachikum dan menambah nafsu makan atau stimulansia. Juga digunakan sebagai pengobatan rematik, kolera, difteria, neuropatha, sebagai penawar racun ular dan sebagai obat luar untuk mengobati keseleo, bengkak, dan memar. Kegunaan secara empiris untuk asma, bahannya hanya jahe 25 gram, bunga melati 15 gram, air 600 cc. Cara pembuatannya, jahe dan bunga melati direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300. Cara penggunaannya, airnya diminum selagi hangat sebanyak setengah gelas, lakukan secara teratur 2 kali sehari. Untuk rematik, bahannya jahe 1-2 jari. Cara pembuatannya, panaskan rimpang jahe di atas api atau bara dan kemudian ditumbuk. Cara penggunaannya, tempel tumpukan jahe tersebut pada bagian yang sakit rematik. Menurut Smith dan Mangkowijoyo 1988, pada penelitian ini, hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan putih. Mencit bersifat mudah ditangani, penakut cenderung berkumpul dengan sesamanya. Mempunyai kecenderungan ini bersembunyi dan lebih aktif pada malam hari. Mencit cenderung menggigit, maka sebaiknya ditangkap dengan memegang ekor pada dekat pangkalnya, kemudian diangkat cepat-cepat dan diletakkan di atas rem kawat. Kemudian ditarik pelan-pelan dan dipegang tekuknya pada kulit yang longgar dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Dengan tangan yang sama ekor dijepit menggunakan jari kelingking. Sebelum mencit diberi perlakuan, mencit dapat dipegang ekornya dan digoyang-goyangkan supaya tidak membalik diri dan merangkak ke tangan pemegang. Jika menurut Turner et al. 1965, metode uji efek tonik berdasarkan metode natatory exhaustion, yaitu merupakan metode screening farmakologi yang dilakukan untuk mengetahui efek obat yang bekerja pada koordinasi gerak, terutama penurunan kontrol saraf pusat. Uji ini dilakukan terhadap hewan uji mencit putih galur Swiss Webster menggunakan peralatan berupa tangki air berukuran luas alas 50 x 30 cm, ketinggian air 18 cm,
Suhu dijaga pada 20 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dengan pemberian gelombang buatan yang dihasilkan dari sebuah pompa air. Sekian dari saya, Riko Putri Rasdiana. Maaf bila ada salah-salah kata. Maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.